Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, mata adalah jendela hati. Air mata yang tergenang di pelupuk mata lalu kemudian tumpah mengalir membasahi pipi adalah merupakan ekspresi dari luapan dari isi hati yang tak tertahankan. Sehingga dengan begitu apa yang menjadi beban hati seakan telah tumpah dan tersalurkan. Ketika kita bersedih, bisa jadi kesedihan itu mengalir lalu tumpah melalui air mata. Begitu juga di saat gembira, di saat mengalami ketidakberdayaan, di saat dilanda kerinduan karena cinta yang amat sangat, dan di saat dilanda ketakutan yang sangat mencekam. Oleh sebab itu, air mata ada kalanya air mata cinta, air mata kerinduan, air mata kedukaan, air mata kepalsuan. Ada juga air mata yang tumpah karena takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu air mata manakah yang bisa membebaskan dari api neraka? Untuk mendapatkan jawaban ini, perhatikan beberapa riwayat berikut. Rasulullah SAW bersabda, tidak akan masuk ke dalam api neraka seseorang yang menangis karena takut kepada Allah hingga air susu ibu yang sudah diminum oleh anaknya kembali ke tempat asalnya. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Sabda Rasulullah SAW, barang siapa yang mengingat Allah kemudian dia menangis sehingga air matanya mengalir jatuh ke bumi, niscaya dia tidak akan diazab pada hari kiamat kelak. Hadis riwayat Al-Hakim dan dia berkata sanadnya sahih. Dari Abu Hurairah, Nabi SAW bersabda, semua mata pada hari kiamat nanti akan menangis kecuali ada beberapa mata yang tidak menangis. Pertama, mata yang dijaga dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Kedua, mata yang digunakan untuk berjaga-jaga pada malam hari di jalan Allah. Ketiga, mata yang darinya keluar sesuatu atau menangis walau air mata yang keluar hanya sekecil kepala seekor lalat karena takut kepada Allah. Hadis riwayat Asbahani. Dari Ibnu Mas'ud, Rasulullah SAW bersabda, setiap mukmin yang meneteskan air mata karena takut kepada Allah walau hanya sekecil kepala seekor lalat, lalu air matanya itu membasahi pipinya, niscaya Allah haramkan neraka untuk menyentuhnya. Hadis riwayat Ibnu Majah Al-Baihaqi. Dari Abbas bin Abdul Muttalib, Nabi SAW bersabda, dua jenis mata yang tidak tersentuh api neraka. Pertama, mata yang menangis di tengah kesendirian di malam hari karena takut kepada Allah. Dan kedua, mata yang digunakan untuk berjaga-jaga pada malam hari di jalan Allah. Hadis riwayat At-Tabrani. Dari Uqbah bin Amir, dia berkata, aku bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana caranya agar selamat? Rasulullah SAW bersabda, kendalikan lisanmu, hendaknya rumahmu membuatmu merasa nyaman untuk beribadah, dan menangislah karena dosa-dosamu. Hadis riwayat At-Tirmidzi, hadis hasan dan disahihkan oleh Al-Albani. Dari Zaid bin Arqam, dia berkata, seseorang yang bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, dengan apa aku membentengi diri dari api neraka? Rasulullah SAW menjawab, dengan air matamu, karena mata yang menangis karena takut kepada Allah, niscaya neraka tidak akan menyentuhnya selama-lamanya. Hadis riwayat Ibnu Abi Dunya dan Asbahani. Dari Abu Hurairah, Nabi SAW bersabda, janganlah kalian banyak tertawa, karena banyak tertawa itu mematikan hati. Hadis riwayat Al-Bukhari di Adabul Mufrad dan Ibnu Majah dengan sanad jayyid. Di dalam kitab Daqaiqul Akbar diterangkan bahwa kelak di hari kiamat ada seorang hamba yang didatangkan. Setelah ditimbang amal perbuatannya, ternyata keburukannya lebih berat daripada kebaikannya. Maka ia diperintahkan agar dibawa ke neraka. Tetapi tiba-tiba sehelai rambut matanya melakukan pembelaan seraya berkata, ya Tuhanku, Rasulmu Muhammad SAW pernah bersabda, barang siapa yang pernah menangis karena takut kepada Allah, maka ia mengharamkan matanya tersentuh api neraka. Sesungguhnya mataku biasa menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya Allah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang mengampuni dosa-dosa hamba itu dan menyelamatkannya dari api neraka. Berkat pengaduan sehelai rambut matanya yang biasa menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam riwayat lain juga disebutkan bahwa kelak pada hari kiamat, ketika orang disibukkan dengan persoalan sendiri-sendiri termasuk para nabi, ketika mereka diminta pertolongan mereka menyatakan nafsi-nafsi, kecuali nabi teristimewa,
yaitu Nabi Muhammad SAW. Dalam kondisi sulit itu, beliau terus berjuang berusaha untuk menyelamatkan umat beliau dengan menyatakan ummati, ummati. Bagaimana halnya dengan umatku, selamatkan umatku, selamatkan umatku. Ketika penghuni neraka digiring menuju neraka, keluarlah gejolak api neraka jahanam, bergulung-gulung menyambar. Ketika api neraka itu bergulung-gulung hendak menyambar umat Muhammad, Jibril berteriak, "Awas sambaran api menuju umat Muhammad," seraya membawa semangkuk air. Maka dengan secepat kilat Muhammad meraih air yang berada di tangan Jibril. Jibril berkata, "Cepat Muhammad." Nabi Muhammad segera menyiramkan air itu pada api neraka jahanam yang menyambar-nyambar hingga menjadi padam seketika. Setelah gejolak api itu padam dan surut kembali ke asalnya, beliau bertanya, "Wahai Jibril, air apakah itu?" Jibril menjawab, "Itu adalah air mata umatmu yang menangisi dosa-dosanya karena takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya, marilah kita menangis, mengeraikan dan alirkan air mata membasahi pipi atau tumpahkan di atas sajadah ketika membaca Al-Quran, atau pada saat merebah sujud karena takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika tidak bisa, maka tangis-tangiskanlah." Sahabat yang beriman, marilah kita berdoa semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia serta petunjuknya kepada kita. Sesekali kita perlu menangis, kita tumpahkan air mata karena takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, kisah menarik ini dikutip dari kitab Ihya Ulumuddin karya Imam Ghazali pada pembahasan Khauf wa Roja juz 4 145 dan 146. Kisah ini memberikan motivasi kepada kita sebagai umat Muhammad untuk selalu optimis akan masuk surga dan berpikir positif tentang besarnya rahmat Allah. Selain itu, kisah ini juga bisa membuat orang tidak mudah menghakimi orang lagi, apalagi mendoakan orang masuk neraka. Dikisahkan ada dua orang hamba Allah yang sudah lama tinggal di neraka. Di neraka orang tersebut selalu berzikir dengan membaca Ya Hanan, Ya Manan. Karena terus berzikir, akhirnya Allah menyuruh malaikat memanggil dua orang tersebut. Berzikir di neraka merupakan sesuatu yang mungkin terjadi. Sebab jika teriak kesakitan saja, terkadang kita masih juga bisa berzikir. Singkat cerita, dua orang ini dibawa ke hadapan Allah dengan keadaan masih di kerangkeng. Allah bertanya, "Bagaimana neraka menurutmu?" "Ya Allah, sungguh neraka adalah tempat yang sangat buruk. Tidak ada tempat yang lebih buruk dari neraka," jawab salah satu. "Ya sudah, sana kembali ke neraka," perintah Allah pada orang tersebut. Sikap orang ini aneh sehingga Allah memanggilnya lagi. "Kok kamu semangat sekali kembali ke neraka?" "Saya sudah kapok ya Allah. Saya menyesal dulu saat di dunia saya lamban dalam melaksanakan perintahmu. Gara-gara itu saya masuk neraka. Saya tidak mau terulang yang kedua kalinya. Mumpung sekarang ada perintah darimu, saya tidak mau melewatkan kesempatan melaksanakan perintahku ini. Jadi saya bersemangat," jawab orang itu. Karena demi melaksanakan perintah Allah menuju ke neraka, padahal sangat menyakitkan baginya, Allah pun memberikan rahmat kepadanya. "Kalau begitu silahkan masuk surga," kata Allah. Akhirnya ia dimasukkan ke surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah kemudian bertanya kepada satu orang yang lainnya, "Bagaimana neraka menurutmu?" "Sungguh buruk sekali ya Allah." "Ya sudah, sana kembali ke neraka," perintah Allah. Tak seperti orang pertama, orang ini sangat lamban dan lelet disuruh ke neraka. Langkahnya tidak semangat. Allah kemudian bertanya, "Kenapa kamu lamban sekali?" "Saya tidak pernah menyangka kalau bakal disuruh kembali ke neraka. Saya husnudon, tadi Allah panggil saya ke sini untuk dimasukkan ke surga. Ternyata perkiraan saya salah dan saya dimasukkan ke neraka lagi," jawabnya. Dengan jawaban itu ternyata Allah memasukkan orang ini masuk surga. "Kamu husnudon padaku, tapi aku masih memasukkanmu ke neraka. Kalau begitu, silahkan masuk surga." Akhirnya orang ini pun masuk surga. Sahabat yang beriman, kisah ini seharusnya membuat kita untuk tidak berpikir yang buruk tentang Allah. Apa yang kita pikirkan seringkali berbeda dengan apa yang diputuskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
bahkan untuk urusan surga dan neraka. Manusia sama sekali tidak bisa menerka-nerka kehendak Allah. Lalu mengapa kita terkadang merasa diri benar sambil menyalahkan bahkan menuding orang lain akan masuk neraka? Allah punya banyak alasan memasukkan orang masuk neraka dan masuk surga. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah